Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Malahati Esa LLM selaku dosen pengampu hukum internasional kelas 4H. Oke teman-teman, di sini mengenai judul kami yaitu mengenai pemberontakan sebagai subjek hukum internasional. Di sini kami mengambil suatu kasus dengan judul ISIS. Baik, langsung saja kami perkenalkan diri kami dari kelompok 6. Saya sendiri bernama Khairunisa dengan nomor NIM 2005-10190. Dengan saya Putri Ayudayana dengan NIM 2005-10194. Saya Muhammad Zaki Hakim dengan NIM 2005-10203. Saya Dinda Agusinara dengan NIM 200510205. Baik teman-teman, untuk pemateri 1 akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian daripada pemberontakan, yaitu mengenai judul kami di awal tadi mengenai pemberontakan sebagai subjek hukum internasional, di mana di sini akan kami sampaikan salah satu kasus yaitu mengenai ISIS. Sebelumnya kami akan sampaikan mengenai salah satu pengertian dari pemberontakan, yaitu pemberontakan secara umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan sipil disobedience, hingga kekerasan terorganisir yang berupa meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tetapi pula dapat merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai pemberontak. Menurut hukum perang, pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam dan di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu mengenai pemberontakan sebagai subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan pemberontak atau pihak yang bersengketa dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama, yaitu yang pertama, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, hak untuk memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Dan yang terakhir adalah hak untuk menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai insurgen atau insurgensi. Insurgen dalam prinsipnya adalah sejenis pemberontakan yang terjadi pada sebuah negara, tetapi dengan de facto belum mampu mencapai atau memenuhi kualifikasi tingkat organisasi teratur yang terpadu untuk melakukan perlawanan. Pemberontakan memiliki kedudukan yang belum mampu diakui sebagai kesatuan internasional. Untuk selanjutnya, menyandang hak serta kewajiban menurut hukum internasional. Tetapi, jika sebuah pemberontakan insurgen lebih memperjelas perkembangan yang cepat seperti perluasan wilayah yang dikuasai dan menunjukkan kecenderungan menambah populasi dengan keteraturan pengorganisasian serta telah menempati sebagian besar tempat dalam sebuah negara secara efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberontak telah memiliki kuasa secara de facto pada beberapa wilayah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemberontak telah sampai pada tahap belligerent. Belligerency. Setiap kelompok pemberontak, insurgen atau insurgen, agar bisa mendapatkan pengakuan sebagai belligerent dan subjek hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pemberontakan tersebut telah menjadi teratur dalam organisasi pada suatu kekuasaan yang sebenarnya memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pengikutnya, serta mempunyai struktur pemerintahannya sendiri. Kekuatan militernya yang dimiliki sudah mendiami cakupan daerah tertentu. Pemberontak memiliki kontrol yang sangat efektif secara de facto dalam menguasai sebagian besar cakupan daerah. Pemberontak mempunyai sebuah pakaian dengan tanda-tanda khusus dan peralatan militer yang cukup. Pemberontak mematuhi aturan hukum serta kebiasaan yang berlaku dalam perang, seperti melindungi warga sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil. Baiklah, contoh kasus dari pemberontakan sebagai subjek hukum internasional yang kami ambil adalah ISIS, dengan singkatan Islamic State of Iraq and Syria yang biasanya disebut dengan ISIS, adalah kelompok militan ekstremis yang mendeklarasikan kelompoknya sebagai negara Islam dengan bentuk kekhalifaan dengan tujuan berjihad.
ISIS kemudian membangun jaringan kekuatannya di sejumlah negara. Model pendekatan yang dibangun oleh kelompok ISIS ini menuai penolakan yang cukup meluas karena dianggap radikal. Pada tahun 2014 mulai meresahkan masyarakat internasional karena dianggap telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Tujuan mereka yang awalnya untuk berjihad pada akhirnya tidak mendapat simpati dari banyak kalangan, bahkan umat muslim di seluruh dunia. Oleh karena aksinya yang dianggap ekstrim, bahkan berbagai kalangan berpendapat bahwa yang dilakukan ISIS adalah aksi teror. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencap kelompok ini sebagai kelompok terorisme yang mengancam stabilitas dan keamanan dunia. ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam. Hal ini menurut Konvensi Montevideo 1993. Syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat, yaitu yang memiliki rakyat, wilayah pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Akan tetapi, ISIS tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Sehingga hal ini menggugurkan ISIS masuk ke dalam kelompok negara. Di dalam subjek hukum internasional ada kelompok yang dinamakan pemberontak. Itu pun terbagi ke dalam dua kategori, yakni insurgen dan kedua belligerent. Sebagai subjek hukum internasional, ISIS termasuk ke dalam kelompok belligerent. ISIS banyak terlibat berbagai serangan teror dan perang. Sebagai non-state actors dalam hukum internasional, maka rejim hukum internasional berlaku bagi ISIS, mulai dari hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hingga pada hukum kebiasaan internasional. Semua rejim hukum internasional ini melarang penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil atau sengaja membuat teror. Pelanggaran terhadap rejim hukum ini dihadapkan pada mekanisme yang berlaku pada masing-masing rejim hukum internasional yang diterapkan. Sebagai non-state aktor dalam hukum internasional, maka rejim hukum internasional berlaku bagi ISIS mulai dari International Humanitarian Law atau IHL, International Criminal Law atau ICL, International Humanitarian Law, hingga pada Customary International Law. Rejim hukum internasional ini semua melarang penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil atau sengaja membuat teror. Pelanggaran terhadap rejim hukum ini dihadapkan pada mekanisme yang berlaku pada masing-masing rejim hukum internasional yang diterapkan. Singkatnya, para kombatan ISIS termasuk warga asal Indonesia yang sekarang berada di kamp tawanan itu adalah orang-orang yang akan diminta bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah mereka lakukan, baik terhadap hukum humaniter atau IHL, hukum pidana internasional atau ICL, dan hukum HAM internasional atau IHRL. Hingga saat ini memang masih belum jelas mekanisme yang diterapkan untuk pertanggungjawaban pelaku-pelaku teror yang bertanggung jawab terhadap genosida, kejahatan terhadap umat manusia, dan kejahatan perang. Syria ingin mengadili sendiri dengan hukum nasionalnya sendiri, sementara masyarakat internasional mengajukan proposal untuk pendirian International Counter-Terrorism Court atau ICTC. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa belligerent atau pemberontakan itu merupakan suatu kelompok yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, militer, dan telah tampak banyak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri, yang dimana kelompok ini mampu menampakkan dirinya pada tingkat internasional atas eksistensinya. Bahkan kelompok ini mampu melakukan suatu tindakan yang dapat mengancam stabilitas nasional dan internasional, sehingga apabila melakukan di luar ambang batas dikecam sebagai teroris. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari hasil presentasi kami, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.